Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Etika Politik. Saya Pasca. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan belajar bareng mengenai etika politik. Sebelum membahas lebih jauh tentang perkuliahan ini, kita akan bahas dulu silabusnya. Di 7 pertemuan awal, saya bakal mendesain perkuliahan ini untuk mendorong daya kritis dan membangun pemahaman baik dari sisi teoritis maupun praktis mengenai etika politik. Di sesi pertemuan awal, pembahasan akan difokuskan pada pemaparan umum, pada konsep dasar, dimensi, prinsip-prinsip, bagaimana etika politik sebagai sebuah keilmuan. Kita bisa lihat dan kita bisa perdalam bagaimana etika politik dilihat dari perspektif kekuasaan, demokrasi, Pancasila, hingga perspektif Islam. Pada sesi berikutnya, perkuliahan akan dibuat lebih interaktif dengan penggunaan metode studi kasus. Kalian akan diajak untuk mempelajari bagaimana penerapan etika politik pada institusi negara, pemerintah, legislatif, hingga bagaimana etika politik ini melihat kasus-kasus korupsi dan juga konflik politik. Ini adalah buku yang saya gunakan sebagai bahan referensi untuk mata kuliah etika politik. Pertama ada dari Daphne Mark, Ethics and Politics and Contemporary Theory Between Critical Theory and Post-Marxism. Buku ini yang saya gunakan untuk membedah teori-teori politik yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian ada buku dari Harriet Moko, Etika Politik dan Kekuasaan. Ini bisa kalian akses di Gramedia Digital ataupun bisa kalian beli di Gramedia. Cuman saya sarankan untuk download di Gramedia Digital. Kemudian ada juga buku dari Paris, itu Paradox of Political Ethics from Dirty Hand to the Invisible Hand. Buku ini cukup menarik untuk melihat bagaimana etika politik, contoh-contoh etika politik terutama di kebudayaan barat. Saya juga menggunakan dari Pansky, The End of Solidarity, Discourse Theory in Ethics and Politics. Buku ini juga lebih banyak membahas tentang paradigma etika dan juga politik, cuman dikaitkan dengan beberapa kasus-kasus yang menarik. Dan terakhir saya menggunakan buku Suseno, yaitu Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan. Buku ini juga bisa kalian akses di Gramedia Digital. Berikut adalah untuk evaluasi dan kriteria nilai. Saya menggunakan kehadiran hanya 10%, dan absensi ini kalian bisa lakukan absen di in-house. Kemudian ada tugas terstruktur. Setiap materi perkuliahan saya akan kasih tugas dengan total nilai keseluruhan adalah 30%. Kemudian UTS 25%, UAS 35%. Berikut adalah presentasi poin nilainya. Untuk sistem perkuliahan dari awal hingga akhir saya akan menggunakan in-house LMS. Kalian bisa akses melalui akun kalian dan masuk ke tab ilmu politik dengan mata kuliah etika politik. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan, kalian harus melakukan absensi kelas sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing. Kemudian kalian juga bisa mengakses rencana pembelajaran, referensi buku, artikel yang nanti akan saya upload secara berkala. Kemudian kalian juga bisa mendownload video materi, slide, dan apapun yang nanti berkaitan dengan perkuliahan ini. Di tab berikutnya ada materi perkuliahan, akan saya susun secara rapi mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Dan jika ada tugas, maka saya akan masukkan tugas di tab di in-house. Semuanya hanya ada di in-house. Oke.
Sekarang kita akan mulai masuk ke pertemuan pertama kita, yaitu pengantar politik dan etika. Pernah kebayang gak apa yang ada di pikiran kalian ketika menghubungkan antara politik dan etika? Kita lihat pendapat ahli dulu, bahwa Machiavelli berkata bahwa politik dan moral tidak ada hubungannya. Saking jauhnya Machiavelli sampai mengeluarkan statement ini. Atau kita coba lihat dari statement Adam Smith, yaitu dia menyebut bahwa politik dan etik berasal dari dunia berbeda. Masihkah kalian percaya bahwa ada etika dalam politik, di mana dunia politik dihiasi dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh atau mempertahankan kekuasaan? Yang kita lihat di TV, kita baca di koran, bahkan fakta sejarah menunjukkan bahwa seringkali orang berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Sebagian orang berpikir bahwa dunia politik adalah tentang arena perebutan kekuasaan, konflik kepentingan antar partai politik, antar golongan, kelompok elit politik seringkali diselesaikan dengan cara-cara di luar nalar moral. Banyak orang mati terbunuh, hilang karena diculik, peperangan, ataupun gelombang pengungsian. Itu semua bisa terjadi karena politik. Yang lebih parahnya lagi, agama, suku, ras, dan golongan yang berbeda seringkali dipakai sebagai bensin untuk membakar emosi massa. Kalau kalian lihat foto di slide ini, coba tebak di manakah lokasi ini. Kalau kalian jawab ini adalah Suriah, benar. Ini adalah before and after perang sipil Suriah. Bisa kita lihat bagaimana politik bisa dengan mudah meluluh lantahkan sebuah negara, bisa menghancurkan banyak mimpi orang-orang. Ini hanya sebuah tentang perebutan kekuasaan. Kenyataan kelam seperti Suriah ini memang dapat membuat orang sinis, bahkan apatis tentang masih adakah etika politik. Banyak orang berpikir bahwa apa yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Perang adalah perang, kekacauan adalah kekacauan. Tapi sebenarnya kita bisa berubah. Disinilah etika politik berbicara. Etika akan menyadarkan kita tentang apa yang seharusnya diupayakan terjadi, bukan hanya berhenti pada apa yang telah terjadi. Jika kalian mencoba menafsirkan ini, apa pandangan kalian? Coba tugas pertama ialah, masihkah kalian percaya bahwa ada etika dalam politik? Kalian bisa tambahkan add new discussion topic di bawah materi slide ini, dan tiap satu orang mahasiswa akan menuliskan opini, pandangannya tentang masihkah percaya bahwa ada etika dalam politik. Kalian bisa tulis minimum 1 paragraf, tulis bagus mungkin, nanti kita akan banyak diskusi di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.